Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Ya Aliyu, wahai Ali, inna allaha la yastahyi min azabi ghaniyin sariqin wa alimin fasiqin. Wahai Ali, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yaitu tidak malu, a'lam bisawab. Segini dulu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada dua nikmat yang penting dalam hidup dan kehidupan anak manusia di dunia ini. Siapa yang memiliki keduanya, maka tinggilah nilainya dibanding yang lain. Siapa yang memiliki salah satunya, itu pun juga punya nilai ketinggian. Dan siapa yang tidak ada dua-duanya, itulah paling ruginya orang. Yang pertama nikmat harta, yang kedua nikmat ilmu. Dua nikmat. Berbicara nikmatul mal, nikmat harta, Bapak Ibu, harta itu kalau mau jujur adalah juga rukun daripada rukun dunia. Harta, kalau dunia, rukun dunia kita maklumi dah. Orang kalau punya harta, punya kedudukan di mata kebanyakan orang di dunia, sama ada dia agamanya Islam atau non-Islam. Dari mana harta itu adalah rukun agama? Sebab dari 5 rukun Islam, salah satunya adalah zakat. Dan zakat itu ibadah harta. Zakat itu ibadah harta. Dari rukun Islam yang 5 ada namanya haji. Haji itu di samping perlu fisik, tapi rukun yang lainnya tak kalah penting adalah duit. Benar nggak? Iya, duit sudah, duit. Ada badan, tapi tidak berdiri sendiri, ada harta di dalamnya. Untuk salat kudu ada masjid yang dibangun. Dalam salat kudu nutup aurat, pakai baju, belinya pakai duit. Puasa juga kudu buka, beli pembukaannya, takjilnya pakai duit. Jadi betapa nilai harta itu
orang berkata, bukankah harta itu akan menjerumuskan? Itu bila jatuh kepada orang yang tidak benar. Jadi bukan hartanya yang kita benci, tapi perilaku mengelola, merawat, menggunakan harta. Begitu. Tidak ada masjid yang dibangun melainkan menggunakan harta. Tidak ada pondok, panti yatim dan seterusnya Islam. Betapa surga itu isinya orang yang bertakwa, dan orang tidak akan bisa takwa tanpa menjalankan perintah Allah dan tanpa menjauhi larangan Allah. Untuk mengetahui mana perintah, mana larangan, tidak ada cara kecuali dengan ilmu. Karena itu dua nikmat ini amat sangat penting bila diberikan kepada seorang hamba di antara hamba Allah. Bila orang tuh dikasih harta banyak, maka disebut dalam bahasa Arab ghani, orang kaya. Bila orang itu diberikan oleh Allah nikmat ilmu, maka orang itu disebut alim, orang yang berilmu. Maka namanya disebut ghibtah. Ngiri itu ada dua, kasud, dengki. Kalau ngiri baik namanya ghibtah, dapat ganjaran. Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, karena bila hasada illa fisnaini, tidak ada kita ngiri kecuali ame dua orang. Kalau dua orang ini ente ngiri, cakep, ngiri baik. Tidak ada kepengenan kecuali pada dua orang. Kalau kita kepengen kayak dua orang ini, cakep, kepengen kayak dia tuh disebut ngiri baik. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasallata fi halakatihi ilal haq. Pertama, orang yang dianugerahi harta oleh Allah, lalu harta itu dipergunakan pada jalan kebaikan. Harta yang radhiyallahu ta'ala an, kaya raya, kayak Sayyidina Utsman bin Affan, kayak Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan seterusnya. Bila ada orang punya harta lalu didermakan ke jalan yang benar, kita kudu ada di hati kita, ya Rabb, ana pengen kayak dia, duitnya banyak, dermawan. Kedua, wa rajulun atahullahul hikmah. Yang kedua, ada orang yang diberikan oleh Allah ilmu, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Maka dengan ilmu itu dia ajarkan kepada orang-orang, dia putuskan segala perkara dengan jalan yang benar. Ada orang punya ilmu lalu ngamalin tuh ilmu, kita boleh ngiri, ya Rob, saya pengen kayak dia, pinter tapi benar. Itu ganjaran besar, ganjaran besar. Bila kumpul dua-duanya pada seseorang, istimewa banget.
ilmu juga kaya. Jadi orang yang harta punya, ilmu punya, dua nikmat ada padanya. Yang paling sengsara dua-duanya kagak ada. Apa tuh? Udah miskin, apa namanya? Belum, nggak ada ilmu. Iya, ini repot. Miskin nggak ibadah, repot. Berat nanti di kuburnya, di akhiratnya, karena kelebihan akal yang Allah berikan nggak dipakai. Kalau sapi, saudara, mohon maaf, sapi nih nggak sholat, itu makin gemuk, makin mahal harganya. Boleh tanya sama pengurus Masjid Idul Adha, bener nggak? Begitu. Coba aja orang nggak sholat, makin gemuk, laku nggak dijual? Kagak. Sapi biar kata nggak sholat, dipotong dagingnya, rebus. Andai ada katanya namanya Sumanto, begitu. Emang begitu, begitu, saudara. Karena itu tegaknya dunia dengan ilmu dan harta. Dua-dua ini penting. Sehingga kalaulah kita diberikan harta, lalu kemudian kita gunakan buat kebaikan, paling tinggi nilainya, dipuji sama Nabi, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas yang memberi lebih tinggi dibanding orang yang diberi. Dan Nabi menyatakan ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baiknya harta bila jatuh di tangan orang yang benar. Enak. Begitu, saudara. Namun bagaimana kalau orang tuh punya harta sama orang-orang? Kalau orang miskin nyolong namanya korupsi. Kalau orang begitu. Jadi saudara, bagaimana udah punya duit masih nyolong juga, masih korupsi juga. Ngaji malam hari ini itu ada dua orang yang siksaannya paling berat di mata Allah. Inilah kajian kita. Kata Nabi satu hari kepada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau menyatakan, ya Ali, inna Allah la yastahyi min azabi ghaniyin sariq. Ali, Allah itu enggak pakai malu-malu. Maknanya enggak peduli dah, enggak pakai dipikir-pikir. Bila mana orang kaya masih korupsi untuk dihukum sama Allah di dunia sebelum di akhirat. Udah kaya masih nyolong, mau ngapain? Begitu. Nyolong listrik enggak pakai bayar, dipakai buat wudhu, tahajud, kan orang ada ganjaran. Bayar aja sama PLN. Saya bukan apa itu pembantu PLN, bukan, ngajar agama biar bener aja duduk.
Begitu, nggak usah kita nyolong-nyolong, bayar aja. Sebab apa? Allah tidak akan malu, yakni tidak akan meninggalkan orang kaya masih nyolong, masih korupsi, akan diadab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya dia diberi kelebihan harta oleh Allah untuk menjadi kasir Allah, membantu sesama, berbuat kebaikan dengan harta yang dia punya. Mestinya begitu. Sebablah tidaklah seorang raja memberikan kuda kepada rakyatnya lewat wakilnya, wakil raja, kalaulah tidak ada tujuan daripada sang raja yang diberikan oleh wakil ini kita. Itu wakil Allah untuk nganterin rezeki sama kita. Tentu Allah ada tujuan agar supaya kita lebih dekat dengan dia. Dengan harta itu dia bisa haji, dia bisa umroh, dia bisa bantu masjid, bantu musola, bantu panti yatim dan seterusnya. Tapi dia tidak mengerti. Ini bahkan dia korupsi, nyolong, ngambil hak orang lain. Yang kayak begini nih, Allah akan adab sebelum di akhirat. Di dunia, di akhirat jangan tanya, bakal jadi muflis. Apa itu muflis? Orang yang bangkrut. Kalaulah kita nyolong nih di dunia, enggak usah gede 1000 perak, maka ganjaran ibadah kita 1000 rakaat. Bas angus buat bayar duit 1000 dulu di dunia nyolong, itu 1000 perak. Bagaimana kalau nyolongnya 1 juta? Bagaimana kalau nyolongnya 1 miliar? Tinggal dihitung. Kita nggak bisa nyolong, repot di akhiratnya miskin. Wahai pencuri, koruptor, kelak di akhirat kau bakalan jadi orang miskin, ganjaranmu dibagi sama orang banyak dari orang yang dicolong. Rugi di akhirat. Ada hak-hak orang lain di badan kita dan itu kerugian. Maka Allah bakal mengadab orang kaya yang masih nyolong. Kudunya juga orang kaya mah dermawan, harta udah diberi, ibadahnya lebih banyak. Begitu, kudunya begitu. Waktu masih tinggal di kontrakan, kuat tuh sholat duha, kuat tahajud 2 rakaat, ngontrak. Sekarang diberikan rumah oleh Allah, ngorok mulu. Emang ada yang kayak begitu tuh? Yang mana nih orangnya nih? Ini nggak bener nih. Begitu. Ini nggak ada syukurnya sama Allah. Syukurlah. Hilir, dia kuat sholat duha, lalu sekarang pakai AC malah tidur mulu, bakal ditanya sama Allah, nikmatku tambah kok ibadahnya dikurangin. Ada yang kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Tuh gitu lah. Bagaimana? Ini nggak benar. Kasih rezeki sama Allah, kudunya makin dekat sama Allah. Untuk umroh, untuk haji, ziarah ke Rasulullah, ziarah ke Baitullah, untuk segala kebaikan ziarah ke orang soleh.
ini kagak, maka Allah akan menghukum orang kaya yang masih nyolong juga. Lagi orang miskin nyolong aja kagak bener, bagaimana kalau orang kaya nyolong? Lebih parah, bener nggak? Begitu, jangan. Enggak. Dalam satu hadis, manishtara sauban bi asyarati darahima wa fihi dirhamun min haramin lam yataqabbalillahu salatahu madama fihi. Siapa orang beli baju harganya biar gampang 10.000, 10 dirham, 1.000-nya dari 10.000 itu dari yang haram. Baju kita nih yang kita pakai, maka kata Nabi, sholat kita enggak bakalan diterima sama Allah biar khusyuk kayak apa rakaat 1 suratnya Kahfi sampai kelar, kedua Yasin sampai kelar, kan lama banget tuh. Enggak ada ganjaran selama sholat masih pakai baju itu. Ulama berkomentar, ini cuman 10%. Bagaimana kalau mau duitnya dari yang haram? Apalagi itu ganjaran. Nyolong nasi uduk, nyolong, jangan. Orang miskin aja salah, tapi parah kata Nabi, innallaha la yastahyi min adzabi ghaniyin sariq. Allah enggak bakalan malu, enggak malu-malu menyiksa orang kaya yang masih nyolong. Jangan. Dalam teori hukum Islam dipotong tangannya kalau orang nyolong. 1/4 dinar, saudara, 1 dinar tuh 4 gram emas. 1/4 dinar itu 1 gram. 1 gram emas tuh kira-kira berapa ya pasar kreo? Emas tuh 2 juta. Oh, 2 juta. Kalau kita nyolong tuh 2 juta, maka kemudian potong tangan. Bagaimana kalau nyolong motor? Ini mau nggak dipotong, kan 2 juta doang. Apalagi lebih dari 2 juta. Kalau halo, kejem apa kagak? Kalau orang Kreo kalau ditanya dipelototin apa dijawab ya? Kalau orang Kreo, orang nanya tuh dipelototin apa dijawab? Loh, begitu kan ngeri juga rasanya kalau dipelototin. Jadi ada orang nyolong ukuran 2 juta. Dalam hukum Islam tuh orang tangannya dipotong 2 juta. Tuh menurut sampean kejem apa kagak? Halo, ini yang bener nih, kejem apa kagak? Kejam. Kenapa kejam? Kenapa kejam? Dikit potong. Itu karena saudara niat di hatinya pengen jadi maling. Iya,
atau niat ngebela maling. Kan harus dibela juga yang satunya yang punya harta, capek-capek dagang panas-panas di Cipadu, ngantri dari pagi sampai sore, baru sore ada pembeli. Begitu, nggak dipikirin dia. Begitu. Kejam itu bagi orang yang ngebela maling. Tapi Islam itu ngebela yang punya harta. Capek nyari duit itu. Kudu ngumpulin jualan cilok. Allah 1.000, 2.000, 1.000, 2.000, dapat untung seperak, dibilin emas di pasar kreo, dapat emas segram, dicolok. Keringat dia dinilai oleh Islam. Jadi Islam tuh kejam apa mulia? Cepet amat berubahnya ya. Islam tuh mulia. Maka dengan dipotong tangan satu orang, selamat semuanya. Begitu. Yang motong pemerintah. Tangan yang dipotong ditaruh di pasar. Yang kelihatan banyak orang, si Anu bin Anu, alamat RT Anu telah nyolong. Begitu memuliakan hukum Islam. Tapi kalau kemudian nyolong dihukum 5 bulan, mendingan nyolong aja dah. Begitu Islam nggak mau. Sebab kalau di penjara, kira-kira yang di penjara tuh dikasih makan dah? Makan. Anggarannya berapa se-Indonesia itu ya? Miliaran ya? Ya mendingan disumbangin buat. Ada tulisan kayaknya tadi tuh Darul Haqwa, begitu, sisi selatan, gitu, miliaran itu buat ngasih makan orang nyolong. Penjara juga nggak perlu banyak. Islam tuh begitu, hemat anggaran sesuai dengan ide spirit penguasa, menghemat anggaran. Begitu saudara. Dimuliain yang punya harta sama Islam, karena harta itu tiang agama. Begitu. Maka yang nyolong juga. Satu hari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an pernah nangkep maling. Maling ditangkap sama Sayyidina Umar. Lalu kata maling, "Tuan, saya baru kali ini." Artinya pembelaan, baru pertama nyolong loh, begitu. Kata Sayyidina Umar, "Kagak bisa. Kalau baru pertama Allah bakal tutupin. Kalau udah ketangkep mananya udah berkali-kali, cuman maren-maren belum ketahuan." Begitu. Sama kayak orang lewatin lampu merah. Baru kali ini Pak Polisi, baru kali ini ketangkep gue. Maren-maren udah sering gitu. Akhirnya gue pasang juga nih CCTV, etle. Begitu. Ayo loh, bayar pajak ketahuan. Berapa kali lewat depan ketangkep juga. Begitu saudara. Syukur. Jangan mencuri harta itu untuk kita. Menjaga kehormatan. Dalam kehidupan masyarakat aja begitu. Kita jadi panitia penggalangan dana untuk kebanjiran.
boleh nggak kita makan duitnya? Begitu. Sepersekiannya. Agama jawabannya 2. Tergantung. Faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Siapa kaya tenaganya aja. Siapa miskin boleh makan sewajarnya. Itu panitia. Kalau kaya tenaganya aja. Kan kita ngeluar duit, keluar tenaga. Ya boleh. Maka tinggal kita jadi orang miskin, ambil. Begitu. Enggak lah, gua mau biar kata miskin, pengen jadi orang kaya, jangan ambil. Begitu. Terserah kita. Begitu. Dalam hidup itu kayak begitu. Orang kaya yang korupsi siksaannya berat. Berat melebihi siksaan orang-orang miskin. Begitu. Kedua, wa alimin fasiqin. Orang alim tapi fasik. Penegak hukum tapi melanggar hukum. Berat siksaannya. Orang dia penegak hukum, kalau penegak hukum sudah mempermainkan hukum berat. Orang alim, kiai main-mainin hukum, ini bakal disiksa. Bagaimana main-mainin hukum? Begini contohnya. Ada lalu kemudian dia wasiat amanah anaknya, bila anjing saya ini mati, tolong sholatin. Kata orang itu, kalau anjing saya mati, nanti sholatin sebelum dikubur. Dan yang nyolatin saya kasih duit 100 juta yang jadi imam. Yang jadi imam berapa? 100 juta imamnya. Maka pas mati, orang-orang kampung yang ikut nyolatin 1 juta, 1 orang, tapi khusus imam 100 juta. Pas anjing itu mati, rame, dibawa ke masjid. Dibawa kemana? Masjid. Mau diapain? Sholatin. Lumayan 1 juta. Yang kagak, ayo kita paranin. Diajak juga zamannya segini dulu ngajinya, jadi diparani. Lagi rame kumpul, apa ini? Anjing. Enggak ada ajarannya anjing disolatin, kagak ada. Di kitab mana? Kagak ada. Ini anjing siapa? Ada yang ngacung. Pak Ustadz, anjing baba saya. Enggak bisa. Pak Ustadz, sebentar, kemari dulu. Dibisikin, kata bapak, yang ngimamin 100 juta. Yang ngimamin berapa? 100.
mulai mikir, lagi nyari dalil. Dia nunduk sebentar, lalu dibilang, saudara-saudara, mari kita sholatin anjing ini. Ada orang kampung yang protes, ini anjing lo Pak Ustadz, anjing kenapa disolatin? Setelah saya merenung dan saya perhatikan, ini anjing anak keturunan anjing Ashabul Kahfi. Anjing ini bakalan masuk enggak, jadi kita boleh sholatin. Ini orang alim kayak begini nih bakal diseksa sebelum di akhirat. Kata Nabi Ali, innallaha la yastahyi min azabi alimin fasik. Allah enggak malu-malu akan nyiksa orang alim yang fasik, menyimpang dari agama. 100 juta katanya, ketemu aja dalilnya. Katanya anjing anak keturunan apa? Ashabul Kahfi. Ada ayat begitu. Ini enggak benar. Ada lagi Ustadz dibilangin sama anak muda setelah keluar Pak Ustadz tuh judi, kurang ajar, nggak bener tuh. Di mana dia judinya? Kampung sebelah, tapi menang, alhamdulillah. Ah, ini kagak bener nih. Kalau menang alhamdulillah. Ini namanya orang alim fasik. Ada juga orang alim fasik. Muallim Syafi'i Adzami rahimahullah menceritakan begini pada paparan hadis ini. Dulu kata beliau di India ada orang nggak punya tapi rajin ibadah. Kata Muallim Syafi'i Adzami, orang nggak punya tapi ibadahnya rajin. Kala itu Jumat nggak ada duit, jadi kata dia mau minta duit sama bos, sama Allah. Jadi sholat Jumat juga berangkatnya jam 9, mau wirid karena enggak ada makanan di rumah, nasi mau ada. Lalu pada waktu dia jalan ke masjid tuh, dari mana orang kasih, percaya aja tuh si ibu, dimasak pakai yang dikuah-kuahin, apa namanya, opor ayam. Jadi pada waktu pulang habis sholat Jumat, baru nyampe pintu itu aromanya itu menusuk di hidung. Nikmat banget ini opor ayam ini. Dia cari sumbernya, masuk rumah malah makin menyengat, bumbunya luar biasa. Orang Arab, orang India itu berani sama bumbu. Akhirnya duduk di meja makan, udah ada tuh paha di mangkok. Tahu mangkok? Iya, di mangkok. Ditanya, nih ayam dari mana? Kata anak kita dikasih. Nggak percaya, panggil sama bapaknya mau jujur. Dari mana ini ayam? Jujur Pak, dapat nyolong. Haram dapat nyolong. Haram, nggak boleh nih.
Cuman waktu nggak boleh tuh ini aromanya ini nih, nyengat banget di hidung. Haram ini, nggak bisa haram. Begitu kata dia. Nyolong nggak boleh. Cuman karena terus menusuk di hidung, dia bertanya lagi. Kalau boleh tanya, ini bumbunya dari mana? Dia nanya bumbu. Kata bininya, kalau bumbu sih kita punya. Kalau bumbu punya kita. Kata si lakinya, kalau begitu saya kuahnya aja. Kuahnya, bener nih, bener bumbu kita punya. Ya kalau begitu kuahnya aja yang kita punya. Tuang, dituang tuh dari mangkok. Jatuh itu ayam pahanya ke piring waktu dituang. Jatuh. Waktu jatuh dia nanya. Jatuh, bener kagak sengaja? Bener, kalau kagak sengaja lu kotoh. Barang temuan. Kalau barang temuan mau halal. Ini namanya fasik, ngakal-ngakalin hukum. Ngakal-ngakalin hukum. Yang kagak-kagak begitu. Hukum pakai diputer-puter. Hukum mau jangan pakai diputer-puter, yang gampang jangan dibikin sulit. Orang nanya apa? Kartu. Nih kartu saya. Orang nanya ijazah. Nih ijazah saya. Jangan pakai diputer-puter jadi rame. Begitu. Timbang nanya ijazah doang nih. Gitu doang. Apa susahnya sih? Begitu. Pakai muter sana, muter sini, muter jadi puyeng. Begitu. Orang yang awam nanti berpikiran kemana-mana. Dibikin susah tuh. Begitu. Jadi jangan. Ini namanya fasik, ngakal-ngakalin hukum. Orang alim nggak boleh ngakal-ngakalin hukum. Dia kata ini sengaja apa kagak? Dia kata begitu. Kata bininya, kagak, kan udah gua halangin pakai sendok tuh paha biar kuahnya aja yang tumpah. Bener lu kagak sengaja? Bener. Berarti barang temuan. Apa namanya? Barang temuanmu halal. Harta karun halal dimakan. Ini namanya ngakal-ngakalin hukum. Allah nggak bakalan peduli, nggak malu-malu menyiksa dua orang. Orang yang dikasih nikmat harta masih menyimpang korupsi, orang yang dikasih ilmu malah ilmunya mempermainkan hukum. Enggak benar. Yang kayak begitu, ini namanya dosa besar. Yang kayak begitu tuh, singkatnya saudara, ilmu bila dikasih nikmat ilmu, syukuri ilmu itu, amalin sedikit demi sedikit, meski kayak zakat 1%, 2,5%, 10%, amalin. Ditambah harta yang lain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita bersama ilmu manfaat, harta halal yang barokah. Dengan itu kita bahagia di dunia, bahagia di kubur, bahagia di akhirat. Amin
ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada punya harta lalu kita masih juga mencuri. Allah lindungi kita daripada diberikan ilmu lalu melanggar ajaran-ajaran Allah dengan ilmu itu. Na'udzubillah min dzalik. Allah selamatkan kita. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilakan. Wallahu a'lam.